bumi maupun ada pada diri kamu, anggap saja itu, yakini saja sebagai qada qadar, supaya kamu tidak putus asa apa yang sudah terlewatkan dan tidak bangga dengan apa yang kamu udah. Misalnya saya ini kan termasuk kiai keren misalnya. Ya. Masalah keimanan. Tanya apa ngeluh? Kalau tanya boleh ya gimana? Masalah keimanan tentang qada dan qadar. Oh iya. Kalau qada dan qadar itu kita sudah ditentukan oleh Allah, kenapa masih dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat? Oh iya. Betul. Ya seperti mukadimah saya tadi ya. Jadi ngaji itu harus kafah. Kafah itu artinya komplit. Jadi Nabi dalam banyak hal yang momennya tepat ya menganalisis dengan qada qadar, tapi dalam banyak hal juga melarang orang membicarakan qada qadar. Jadi misalnya gini, kamu kadung ditakdir pernah punya dosa dan kamu ingin tobat, maka dosa yang masa lalu anggap saja qada qadar, terus keinginan tobat itu anggap aturan syariat. Jangan lalu setelah qada qadar kamu tidak berkeinginan tobat. Ini penting saya utarakan karena Nabi itu ngendikan pasti dua kali. Saya jamin di setiap konteks sosial Nabi pasti ngendikan dua kali. Dua kali itu dua solusi. Nabi pernah ngendikan idza dzikiral qadar fa'amsiku wa idza dzikra ashabi fa'amsiku. Jika umatku telah menjustifikasi qada dan qadar fa'amsiku, kamu jangan ikut-ikut. Karena nanti akan yang zina enggak apa-apa, saya sudah qada qadar, yang maling ya enggak apa-apa karena sudah qada. Wah bahaya, bisa hancur syariat kalau seperti itu. Tapi ada banyak hal yang Nabi mengisnadkan itu ke qada qadar. Kayak cerita Nabi Musa dan Nabi Adam. Ada kan di hadis Sahih itu jelas. Ini dengerin ya, ini betul di hadis Sahih. Nabi Musa itu saking Israelnya, memang beliau orang apa? Pertama, semua nabi kan pasti ngalami diangkat ke alam roh. Nabi loh ya, tidak sampean nabi. Sampean tidak usah ambisi begitu, nabi ini. Ketika beliau diangkat di alam roh itu ketemu Nabi Adam. Padahal Nabi Adam kan Abul Basar, tokoh utama ada. Pertama ketemu langsung ngomong gini, anta Adam, kamu betul yang namanya Adam? Ya saya Adam. Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahum. Siapa hadisnya? Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahum. Gara-gara kamu orang enggak hidup di surga. Jadi kalau sampean marah gara-gara kamu, saya harus cari uang sampai Korea gitu. Coba kalau kita masih di surga enggak perlu kerja di mana? Karena semuanya tersediakan, enggak punya istri jelek, semuanya cantik karena bidadari. Gara-gara jenengan kita harus keluar di bumi dan keluar dari surga. Nabi Adam itu karena orang sepuh ya, beliau santai saja. Anta Musa, kamu betul Musa? Ya, saya Musa. Anta kalimu, ya saya kalimu. Anta Sofio, ya saya. Nabi Adam masih muji-muji rilek. Ini pentingnya orang bijak. Jadi kalau sama nanti ngelawan saya tetap bijak insya Allah. Tapi sampai bisa neraka, ngelawan kiai itu dosa. Dosa sekali, bukan dosa biasa, sangat dosa. Nabi Musa, Nabi Adam masih anta sofi wa anta kalimu. Bukankah kamu melihat di Taurat bahwa saya akan dosa dan akan dosa saya sudah ditulis 40 tahun sebelum saya dosa? Iya ya Musa. Iya ya Nabi Adam, ya betul gitu. Berarti kamu mengkritik saya, atalumunani fi amrin qad qadahu. Kamu mengkritik saya, menyalahkan saya dengan sesuatu yang sudah diqada-qadar oleh Allah sebelum saya lakukan. Jadi sudah ditulis sama Allah 40 tahun sebelum saya salah sudah ditulis skenario-nya. Nanti Adam akan salah terus keluar dari surga. Memang dari awal Allah skenario-nya seperti itu. Itu ibarat istri kamu sudah tahu. Ini kalau miskin setia, kalau sudah kaya nanti pola. Itu sudah tahu. Tapi anehnya istri kamu ketika nyata pola kok tidak siap. Padahal sebetulnya sudah tahu itu ya kan. Makanya saya kalau ngaji di mana-mana bilang kelirunya orang Indonesia itu satu. Kalau ilmunya terbukti itu tersiksa, itu kelirunya orang ini. Semua cowok tahu enggak? Semua lelaki tahu enggak? Kalau enggak pernah nafakoi diomelin, tahu enggak? Tahu. Tapi ketika itu nyata enggak siap. Harusnya ketika nyata diomelin, alhamdulillah ilmu saya benar, terkemudian. Tapi istri kamu juga gitu. Biasanya wong lanang nek duwe akeh pola. Terus dengar sampean mulai cinta orang lain. Harusnya kan alhamdulillah ilmu saya benar kan. Artinya gini, manusia saja bisa memprediksi. Kan nggak mungkin kita nyifati Allah. Allah nggak tahu Nabi Adam salah sebelum nyata-nyata salah.
tentu itu tidak mungkin. Nah, maknanya qada qadar kira-kira gitu. Allah itu tahu apa yang akan terjadi. Tapi tetap saja ini nggak boleh dipakai justifikasi untuk maksiat. Makanya jelas aturan Quran, saya mohon kamu nggak boleh salah. Ini nanti saya baca. Saya hafal tapi ini biar tamu ayatnya. Itu ayatnya kan ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi apa yang mengenai kamu di bumi maupun ada pada diri kamu, anggap saja itu, yakini saja sebagai qada qadar, supaya kamu tidak putus asa apa yang sudah terlewatkan dan tidak bangga dengan apa yang kamu udah. Misalnya saya ini kan termasuk kiai keren misalnya itu saya tidak pernah bangga karena memang ditulis kalau suatu saat Gus Bah itu keren, jadi bangganya di mana? Kan sesuai skena. Jadi untuk menghilangkan ujub bangga itu dengan cara iman sama qada qadar. Terus likaila ta'sau 'ala wafatakum, kamu tidak perlu putus asa dengan apa yang sudah kelewat. Misalnya masa lalu kamu ya tadi diusir istri, suami, macam-macam lah, utangnya banyak, wes sudah bangkit saja, itu sudah takdir. Jadi mungkin ada yang menyarikan, coba ini carikan, mungkin di surat Hadid itu apa yang nanti dicari ayatnya. Pokoknya ayatnya tadi apa? Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum apa illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likaila taksau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi qada qadar ditulis supaya kamu tidak putus asa menyesali apa yang sudah kelewat dan bangga kumoluhur terhadap apa yang kamu dapat. Jadi misalnya Pak Jokowi jadi presiden, untuk menghilangkan ujub ya, memang sudah ditulis kalau akan jadi, ya biasa saja sesuai skenario. Ya sama seperti sampean suatu saat tua, terus untungmu coplok, terus dredeg-dredeg, kepleset tiba. Soalnya harus senang saja. Zaman kamu muda juga sudah tahu kalau nanti akan seperti itu. Jadi kalau itu terjadi, ya sudah, memang akan seperti itu. Jadi ringan saja. Ini pentingnya ngaji. Jadi sesuatu itu mudah sekali kalau dianalisis dengan dengan ya cukup ya. Satu lagi aja jangan. Kalau nggak salah itu surat Hadid. Biar ditahukan suratnya. Diumumkan siapa? Surat apa? Hadid itu. Hadid 22. Hadid 22 ya. Hadid 22.